Salam dalam kasih Tuhan, saudara-saudariku. Pandemi COVID-19 telah membuat perubahan besar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Salah satu perubahan itu adalah pergerakan manusia. Bahwa kita tidak bisa berangkat bekerja seperti biasanya. Kita tidak bisa melakukan pertemuan-pertemuan komunitas atau bahkan ibadah kita seperti biasanya. Ada orang-orang yang mesti pulang dari perantauan mereka karena situasi yang ada. Ada orang-orang yang bahkan tidak bisa mudik pada saat ini karena pembatasan daerah yang harus diterapkan. Pergerakan kita sebagai makhluk sosial telah dibatasi karena pandemi COVID-19. Kita disadarkan tentang pentingnya sebuah jaga jarak untuk meminimalkan penularan virus satu dengan yang lainnya. Betapa pentingnya physical distancing antara satu dengan yang lain pada masa kini. Namun di dalam situasi ini kita tahu bahwa ini tidak mudah untuk kita jalani sebagai makhluk sosial. Kita adalah manusia yang tetap membutuhkan bertemu secara fisik dengan orang-orang lain, bukan? Kita mesti berada di rumah, stay at home, di dalam kondisi jaga jarak ini, yang membuat kita mungkin juga merasa jenuh dan bosan, atau bahkan membuat kita merasa ditinggalkan dan sendiri di dalam situasi kita pada saat ini. Dan ini tentu menyakitkan. Namun situasi yang menyakitkan ini adalah situasi yang penting untuk kita lakukan. Menjaga jarak sebagai sebuah cara kita bersama-sama berjuang untuk menghentikan penyebaran dan penularan virus COVID-19 yang semakin meluas. Setidaknya kita bisa membatasi diri dan orang-orang yang kita kasihi dengan cara menjaga jarak. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perubahan yang kita hadapi ini mari kita kiranya dapat jalani dengan suasana yang lapang dada. Kita mau tabah dengan situasi yang ada dan menyadari bahwa ini adalah untuk kepentingan kita bersama sebagai umat manusia, bahkan sebagai cara kita mengasihi dan peduli dengan orang-orang yang kita kenal dan mengenal kita. Dan yang perlu kita ingat di dalam situasi jaga jarak ini, biarlah kiranya jaga jarak secara fisik tidak membuat kita kemudian jaga jarak secara emosional dan spiritual. Bahwa situasi kita yang terbatas dalam pertemuan satu dengan yang lain, tetap kiranya membuat kita memiliki ikatan-ikatan emosional dan spiritual satu dengan yang lain. Bahkan memiliki ikatan yang menjadi semakin kuat. Bukankah situasi pandemi COVID-19 ini menggugah kita sebagai manusia untuk memiliki sebuah perjuangan bersama? Kita punya doa bersama. Kita berdoa untuk setiap para petugas medis yang berjuang di dalam situasi ini bersama-sama. Itu adalah sebuah ikatan emosional dan spiritual yang bisa kita miliki yang semakin menguatkan kita, mendekatkan kita sebagai umat manusia pada saat ini. Dan kita mau juga menghayati bahwa ketika kita bicara tentang ibadah demi ibadah, bukankah justru di dalam pertemuan ibadah walaupun secara online dan virtual, pada saat yang sama kita telah dikuatkan satu dengan yang lain. Dan ini adalah sebuah ikatan-ikatan yang kiranya terus kita jaga. Kedekatan kita, kepedulian kita. Ada banyak gerakan-gerakan kepedulian bagi para tenaga medis, bagi para pasien yang terdampak, bahkan bagi orang-orang yang sulit untuk bekerja dan mendapatkan mata pencaharian pada saat ini. Bukankah setiap kepedulian-kepedulian itu menunjukkan ada sebuah kedekatan batin satu dengan yang lain ketika kita berjuang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini? Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, COVID-19 ini telah mengubah kita menjadi orang-orang yang berjarak secara fisik satu dengan yang lain. Tapi biarlah kiranya COVID-19 ini menolong kita untuk tetap memiliki sebuah semangat untuk memiliki kedekatan batin, spiritual satu dengan yang lainnya. Berdoa dan berjuang bersama untuk membuat supaya situasi ini bisa kita hadapi sebagai umat manusia yang sama-sama sedang berjuang. Di dalam Ibrani 10 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, "Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik." Orang muda dan orang tua perlu saling mendukung dan saling menguatkan di dalam masa-masa ini. Orang-orang muda, ajarilah orang-orang tua yang sulit untuk menempuh jalur-jalur online atau juga virtual untuk mendapatkan ibadah demi ibadah atau motivasi atau bahkan juga akses terhadap dunia saat ini. Bagi orang-orang tua, biarlah dengan hikmat dan bijak tetap menemani orang-orang muda menjalankan masa-masa ini bersama-sama.
orang-orang yang sehat, memperhatikan dan mempedulikan orang-orang yang sakit dengan lebih lagi merawat dan menjaga mereka. Untuk orang-orang yang berkelebihan atau punya, maka biarlah kiranya mencukupkan mereka yang berkekurangan pada saat ini. Dan dengan demikian kita dapat terus menjalankan sebuah semangat ketika kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jarak bisa terbatas satu dengan yang lain secara fisik, namun ikatan batin dan spiritual yang kiranya terus menguatkan kita satu dengan yang lainnya, khususnya umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, maka mari saat ini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoakan. Doakan agar PSBB dapat dijalankan dengan tepat, serta daerah-daerah yang belum terdampak oleh COVID-19 dapat tetap tidak terdampak. Mari kita doakan situasi PSBB ini. Kita berdoa. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk ketabahan setiap kita menjalankan jaga jarak ini dan kepedulian yang kiranya menjadi semakin menguat dan meningkat satu dengan yang lainnya. Kita doakan. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang terpisah oleh jarak dan tempat dalam kerinduan mereka, dalam pergumulan dan keberadaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menguatkan dan menolong mereka untuk menghadapi masa-masa ini dengan pertolongan Tuhan. Kita doakan. Mari kita menaikkan doa tutup kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mesti terus beradaptasi dengan situasi jaga jarak secara fisik satu dengan yang lain. Tapi biarlah jarak yang terbatas antara kami dengan keluarga, teman, sahabat, komunitas, dan bahkan umat Tuhan tidak membuat kami menjadi jauh secara spiritual, secara kepedulian. Biarlah kami tetap memiliki ikatan kasih sayang satu dengan yang lain, merawat dan menjaga dengan cara-cara yang kreatif pada masa ini. Ketika setiap perjumpaan kami lakukan secara virtual atau online, Tuhan biarlah Engkau yang memberkati setiap teknologi yang kami gunakan, agar menjadi baik adanya, dapat kami gunakan secara tepat untuk membuat hubungan persaudaraan dan persekutuan kami tetap terjaga. Tuhan biarlah Engkau yang terus menguatkan kami, melewati masa-masa ini. Seraya kami mohon, biarlah Engkau Tuhan dengan belas kasihan-Mu menolong kami untuk melalui segala sesuatunya ini pada waktu dan ketetapan yang Tuhan mau. Dan biarlah kiranya Tuhan Kau menolong setiap orang yang terus berjuang mengantisipasi segala sesuatunya, khususnya mereka yang berjuang di bidang medis. Ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tak pernah menjauhkan diri, tetapi Allah yang selalu dekat dengan kami. Kami berdoa. Amin.